Dan ternyata tadi malam lagi saya baca kitab, kalau pernah kita dengar istilah masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Salah satu orang kaya di Madinah yaitu Abu Talha. Dan Abu Talha ini keistimewaannya banyak kebun kurmanya. Tapi salah satu kebun kurma yang paling disenangi beliau namanya Birha. Kebun kurmanya ini disenangi dan paling dicintai kebun kurma namanya Birha. Kebunnya kan setiap kebunnya dikasih nama. Jadi itulah menggugurkan yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nabi dan para sahabat, Nabi tongkatnya ada namanya, ontanya ada namanya. Bahkan kita akhir sampai sekarang ini Makkah itu Ka'bah itu pun ada pembungkus dan dikasih nama itu pembungkusnya. Kiswah namanya. Kalau kita kan selalu bilang apa arti sebuah nama. Sahabat Abu Talha kebunnya pun dia kasih nama Birha namanya. Kenapa disenangi ini? Karena pas di depan masjidnya Nabi. Dan Nabi setiap selesai sholat pasti masuk ke kebun kurma itu untuk meminum airnya ini dan makan memetik buah kurma. Lalu turunlah Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Turun Al-Quran surat Ali Imran ayat 92. Makna ayat itu lantanarul birra dan seterusnya, tidaklah sempurna iman di antara kalian sebelum engkau mempersembahkan apa yang paling engkau cintai. Jadi kalau bahasa kasar, bahasa gampangnya di Makassar, belum kau beriman kalau kau belum kasih orang yang kau paling suka. Sampailah ayat ini di telinganya Abu Talha. Lalu dia ambil kebunnya itu, dia kira-kira kalau kita sekarang bawakan sertifikatnya Nabi. Tapi jangan lagi bayangkan bilang ada sertifikat waktu itu. Ini supaya gampang kita paham. Ya Rasulullah, saya persembahkan ini kebunku yang paling saya cintai fisabilillah. Lalu Nabi bilang, ini kan kebun kesayanganmu. Nabi lagi cocok nih, ada ayat ini 92. Lalu Nabi tersenyum dan berkata, bagikan kepada keluarga-keluargamu, bagikan kepada sanak saudaramu yang miskin di antara mereka. Ayo, pelajaran pertama, bersedekah itu diprioritaskan, diutamakan, dan ada tata acurannya. Kalau bapak ibu mau bersedekah, itu dianjurkan rumah dulu diperbaiki. Jangan sampai kita bersedekah, orang lain kita kasih, istri tak kodon di rumah, sengsara. Maka penting istri kasih memang dulu baju yang bagus, tempat tidur yang baik. Anak-anak kita penuhi kebutuhannya, terutama istri. Karena kalau istri ngamuk pak, kacau rimba persilatan. Ada 2 penyebab perempuan cerewet di rumah. Ada 2 penyebab perempuan suka ngomel di rumah. 1, jarang dipuji. 2, jarang kau kasih hadiah. Nah, maka kekurangan kita ini lelaki Bugis Makassar, tidak romantis mulut tak. Susah sekali bilang sayang. Dan saya sendiri begitu, gelek-gelek kurasa kalau kupanggil istri itu bilang sayang. Iya kan? Nah, padahal dianjurkan memuji istri. Bahkan dalam hal memuji istri boleh bohong. Tambah cantik kok kulihat sayang. Dan itu istri tak biar ditahu dibohongi, nah senanji. Yang kedua, kasih hadiah. Kalau pulang kerja, kasih hadiah. Ibu-ibu, biar suami tidak pulang yang penting ada itu. Nah tahu luar biasa. Jadi sebenarnya bukan kita nak cari, uang tak jina cari. Yang jadi masalah kita jarang memuji, jarang kasih hadiah, mau dia menjadi bidadari. Tidak mungkin. Maka kasih hadiah, puji dia. Pernah suatu ketika saya pulang ceramah, lama saya baru pulang. Saya kasih mamanya cek hadiah, kalung dan gelang tebal emas. Senang dia, terharu, kayak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz terima kasih banyak. 1 bulan kemudian nak tahu palsu. Dia datang ke kamar, baru dia bilang, ke palsu paling kita kasih ke ini.
Saya bilang, mana lah saya bisa belikan kau sebesar begitu. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Wah. Nah, tadi malam saya baca kitab karena ada guru saya di sini. Saya takut salah picca. Bapak kan jarang lihat saya ceramah pegang naskah tuh. Nah, ini ada guruku di sini jadi takut kan. Di situ dijelaskan ada 10 kelebihan sedekah. 10 kelebihan sedekah, kata Nabi. 5 untuk di dunia, 5 untuk di akhirat. Apa gerangan? Yang pertama, membersihkan harta. Nah, pacini warang parangi. Ya, coba lihat, Bapak Ibu. Tapi yang kita yakini, harta yang bisa dibersihkan dengan zakat sedekah adalah harta yang diperoleh secara halal. Apa itu? Termasuk yang subhat. Subhat, apa itu subhat? Abu-abu. Kira-kira kalau pilkada main 2 kaki. Ya toh? Ada di A, ada togi di B. Ah, ini yang pandasurasi yang begini nih. Ya kan? Ah. Yang abu-abu itu kalau cari nafkah antara halal dengan haram. Subhat namanya. Kira-kira kalau polisi dibantu bikin SIM. Sudah dibantu, nah kasih ke orang sedekah. Ah, ini subhat. Yang haram sebelum dibikinkan SIM, nah kasih memang maki, nah itu sogok namanya. Dan beda tipis gitu. Sudah dan sebelum. Kalau sebelumnya, nak sami sogok. Sesudahnya, subhat, sedekah. Antara sedekah dengan sogok, samar-samar namanya. Nah ini yang boleh dibersihkan dengan zakat sedekah. Gaji, ya, ada misalnya jam mengajar dikurang-kurangi sedikit, subhat. Tapi rumah bordir, jual ballo, jual khamar, judi, itu tidak bisa dibersihkan dengan harta, dengan sedekah. Ada orang korupsi, misalnya toh korupsi 3 miliar, nah sumbang di masjid 10 juta, dia bilang pembersih dosa. Oh bukan, tidak diterima itu jelas batil. Nah, kalau dia tidak keluarkan yang subhat itu, harta yang bersih sekalipun, kalau tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, maka dia akan bahasa Quran mengotori harta yang bersih. Nah, carepai. Contoh, ini air. Ini air. Anggaplah ini gajita yang halal. Nah, boleh diminum? Boleh. Halal, bersih. Tapi kira-kira tuan-tuan, saya buka kloset jamban, kan ada airnya itu jamban kan, jangan yang ada kuningnya pak, yang aslinya mau putih. Celupkan jari-jari tangan tak di kloset itu, lalu ambil 1 tetes, masukkan ke dalam sini 1 tetes saja. Kira-kira masih mau minum ini? Masih mau minum? Padahal setetes gitu. Itulah makna harta yang tidak kau keluarkan zakat sedekahnya mengotori hartamu yang bersih. Nah, kalau sudah kotor, maka jangan heran harta yang kita makan membuat istri kita keras hatinya, anak kita kepala batu. Dan kita sendiri juga dinasehati, tidak ada perubahan. Apa nak bilang? Wita topina witai. Tanten tonjan jenjong. Tangita mulo tangitaku jamu jamamu jamu jaku wita topi na witai na kana mangkasar ka kucini tompi na kucini ki eja pina doang tena neja mutungko. 1. Yang kedua, membersihkan badan dari dosa. Kadangkala kita pak, ini kita kepercayaan kita hanya kepada yang fisik, yang nyata, padahal ada yang gaib. Gaib itu diantaranya membersihkan diri dari dosa. Karena ada 2 itu kepercayaan kita. Percaya kepada alam gaib. Ada 2 kan alam ini. Ada alam gaib, ada alam sahada. Alam sahada, alam nyata. Nah, yang kita lihat. Alam gaib itu membersihkan diri dari dosa. Nah, jadi kalau bapak-bapak merasa banyak dosanya, ya banyak-banyaklah bersedekah. Tapi yang banyak kita lihat, banyak dosanya, pelit. Kikirigan lah paku jambatan. Baru mau masuk surga. Kok kira ada orang dalam?
membersihkan diri dari dosa. Yang ketiga, menolak bala dan penyakit. Nah, ini pengalaman pribadi saya. Yang terakhir soal sedekah. Saya banyak punya pengalaman tentang sedekah. Pulanglah saya ceramah dari Freeport, ketinggian. Selesai ceramah, tiba-tiba hilang suara saya. Susah saya ngomong. Saya pergilah ke dokter THT. Kasih masuk alat cacat, pakai kamera. Diagnosa dokternya berkata, waduh Ustaz, berat ini penyakitnya. Pita suara tak sarafnya rusak. Stres saya Pak. Sama tom pemain bola rusak kakinya. Ya toh? Kalau penceramah rusak tangannya Pak, Anda enggak jadi cemas. Penceramah rusak kakinya masih bisa ceramah. Tapi penceramah rusak pita suaranya, pacet nih. Saya bilang sama anggotaku, Dek, kamu pergi cari orang yang bisa kita bantu. Kita sedekah. Temukanlah yang Bapak lihat di IG saya itu, ada di Tanjung, yang sempat viral di medsos Makassar. Ada ibu-ibu, sendiri dia tinggal, buta kasihan, dan rumahnya gubuk-gubuk. Saya bilang kita ke sana. Bawalah saya ke sana, bawakan sembako. Kemudian saya niatkan untuk sembuh mata saya, pita suara saya, dan operasi, kasih dia operasi. Yang kedua, saya bilang cari lagi yang bisa kita bantu. Cari lagi, dapat di Tunumbu, rumah yang tidak layak huni. Itu juga ada di IG saya sebar. Rumah layak huni, tidak layak huni. Kita bedah rumah, selesai rumahnya. Begitu saya pergi Singapura, jadi Bapak masih ingat kira-kira itu pernah saya sakit 6 bulan. Tidak ada itu kejadian yang tidak ada hikmahnya. Apa hikmahnya setelah saya sakit begitu? Ada orang kaya bilang sama saya, kau mau berobat kemana saja gratis, saya tanggung A sampai Z. Nah itu hikmahnya. Tiap 3 bulan saya pergi cek, gratis dibayarkan semua. Nah saya masuk, diperiksa sama dokter. Dokter Mon Elizabeth Singapura. Begitu dia periksa, kau asam lambung ini. Bagaimana ceritanya asam lambung dengan leher parau suara? Nah jauh itu lambung dengan leher. Nah bilang ya cocok nih kalau kau duduk, tapi kalau kau tidur, lehermu sejajar dengan lambungmu. Itu asamnya lah itu merusak naik dan membuat peradangan di tenggorokanmu. Kalau pita suara, nah kasih lihat Pak itu videonya, nah bilang kalau pita suara normal begini. Nah ini kamu begini Ji. Kalau rusak nih begini, tidak ketemui. Wah hebat nah dokter nah orang Pak. Banyak tonji hebat kita di Indonesia, banyak tonji itu. Nah langsung saya syukur. Dia kasih ke obat. 2 hari sembuh Pak. Subhanallah, dengan izin Allah. Maka Bapak Ibu, kalau ada kita di sini capek maki ke dokter, coba deh terapi sedekah. Yang jadi masalah tidak mau ke dokter, tidak mau berdoa, ndak peneliti juga mau sembuh. Nah bilang orang Bugis, elo Andre teco. Itu ya. Yang keempat, membahagiakan orang muslim. Nah saya masuk tadi di sini Pak. Begitu saya injak karpet, saya bilang sama Pak Aru bahkan bisik saya, dia bilang sudah cocok ini citra lendengan masjid seperti ini. Alhamdulillah. Dan saya yakin masjid cantik begini kita enakan di dalam. Dan siapa yang bahagia? Orang muslim. Berarti orang yang bersedekah di sini, di masjid ini, membahagiakan orang yang datang berjamaah. Itulah kehebatan sedekah. Baru masjid. Belum lagi kita memberikan sedekah secara pribadi. Yang tadinya Bapak kalau mau lihat hebatnya itu kekuatan sedekah, kasih orang Pak yang susah, dan begitu dia senyum Pak, hebatnya lebih bahagia orang yang bersedekah daripada orang yang menerima. Itulah kekuatan sedekah, membahagiakan orang muslim. Dan tidakkah Nabi mengatakan, siapa yang membahagiakan umatku, maka aku akan bersama dia di akhirat kelak. Nah, yang kelima, berkah harta, luas rezekinya. Berkah hartanya, luas rezekinya.
Biar banyak kalau tidak berkah, tidak ada gunanya. Dan Bapak tahu ciri-ciri harta yang berkah. Biasa orang bilang, dek nasugi ya, tapi ya kon kesumbangan kasih senang. Tidak kaya itu orang, tapi kalau ada sumbangan pasti ada di situ. Ada bangun masjid, ada saya disebut namanya Mandamamu Semenjis 21. Itu yang kaya banyak, nah tapi tidak pernah didengar namanya. Dan itu enaknya orang miskin, Pak. Enaknya itu jadi orang miskin lebih berpeluang masuk surga daripada orang kaya. Kenapa? Kalau kita orang miskin, Pak, tidak banyak pertanyaan nanti di akhirat. Kan itu kata Nabi, tidak bergerak kaki seseorang dari padang mahsyar sebelum ditanya 4 perkara. Dan soal harta, Pak, dari 4 ini ada 2 pertanyaannya. Hartamu kamu dapat dari mana, kau belanjakan untuk apa? Itu toh 2 memang ditanyakan, dari mana, untuk apa. Nah kalau kita orang miskin, mobil, sumbangan. Selesai nih. Itu kalau ada. Kalau tidak ada, mobil, Grab. Selesai. Rumah, kontrak-kontrak. Gaji, 4 juta. Jopain bilang gali lubang tutup lubang. Selesai urusan, Pak. Tapi kalau orang kaya ditanya memang, itu anakmu pakai behel dari mana? Kalau dilihat gajimu sebagai kepala dinas, tidak bisa kau beli itu. Dari mana? Anu apa? Itu Rolexmu dari mana kau dapat itu? Ditanya semua, pentil mobil ditanya semua, Pak. Meskipun masuk surga, tapi kan lama proses pertanyaannya, Pak. Masuk jadi surga, sama tong kalau nak panggil ke KPK, Pak. Diperiksa dari pagi sampai 10 malam, kan babak belur. Iya. Dan ternyata, tadi malam lagi saya baca kitab, kalau pernah kita dengar istilah masuk surga tanpa hisab, di akhirat juga nanti ternyata ada 6 golongan masuk neraka tanpa hisab. Saya baca ini baik-baik ini, bapak-bapak masuk neraka tanpa hisab. 6 golongan. Satu diantaranya manusia yang zalim dengan kepemimpinannya. Kepala daerah, bupati, gubernur, presiden. Itu semua itu kalau dia memimpin dengan kezaliman, maka dia akan masuk surga, masuk neraka tanpa hisab. Waktu itu sahabat bertanya, apa dia sholat? Dia sholat. Apa dia puasa? Dia puasa. Apa dia zakat? Dia zakat. Apa dia haji? Ya, dia haji. Tapi kenapa masuk neraka tanpa hisab? Dia bilang Nabi, karena biar dihitungi, tidak cukup juga menutupi kebusukannya. Jadi dosa-dosanya tidak menutup, baratnya, busuknya, dosanya lebih berat daripada kebaikannya. Biar ditimbangi, tidak ada gunanya, bikin lama-lama saja.